Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirsa Tangil, mahasiswa semester 3 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Politik dengan NIM 2167201005. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi mata kuliah teori-teori politik. Berkaitan erat dengan pendefinisian teori, sebenarnya teori memiliki sifat atau karakter yang sederhana dan sistematis. Sifat dan karakter ini merupakan konsekuensi logis dari generalisasi dan abstraksi yang dituntut dari sebuah teori. Teori politik menurut Mariam Budiarjo adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain, teori politik adalah bahasan dan renungan atas tujuan dari kegiatan politik, cara-cara mencapai tujuan itu, kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik, dan kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Perbedaan antara filsafat politik, teori politik empiris, dan ideologi politik. Filsafat politik. Secara harfiah, filsafat diterjemahkan sebagai kecintaan terhadap kebijaksanaan yang diperoleh dari perenungan atau kontemplasi untuk mencari kebenaran. Dalam ilmu politik, filsafat politik lebih diartikan sebagai cabang ilmu yang berusaha mencari penjelasan berdasarkan rasio tentang metafisikan dan hakikat mendapatkan ilmu pengetahuan. Teori politik empiris. Teori politik empiris adalah generalisasi yang terdiri dari hubungan antar konsep yang memiliki hubungan sebab akibat ataupun hubungan antar konsep yang tujuannya untuk menjelaskan fenomena-fenomena politik. Ideologi politik. Ideologi politik didefinisikan oleh Mariam Budiarjo adalah sebagai himpunan nilai, ide atau norma, kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana ia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problematika politik yang dihadapinya dan yang menentukan perilaku politiknya. Secara lebih khusus, ideologi politik memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Memberikan legitimasi. 2. Sarana mobilisasi dan membentuk solidaritas. 3. Memperlihatkan pentingnya pimpinan untuk memanipulasi pesan-pesan yang ingin disampaikan. 4. Sarana untuk berkomunikasi dan berekspresi. 5. Sebagai landasan bagi tindakan politik. Konsep-konsep teori politik. 1. Atribut-atribut pembentuk teori politik. Mariam Budiarjo menjelaskan arti konsep dengan sangat tepat, yaitu unsur yang penting dalam usaha kita untuk mengerti dunia sekelilingnya. Konsep adalah konstruksi mental, suatu ide yang abstrak yang menunjukkan pada beberapa fenomena atau karakteristik dengan sifat yang spesifik yang dimiliki oleh fenomena itu. Variabel adalah konsep yang memiliki nilai karena itu dapat diukur. Pendapatan individu atau tingkat demokratisasi sebuah negara adalah contoh dari variabel. Hipotesis adalah sebuah pernyataan tentang hubungan yang mungkin ditimbulkan antara dua atau lebih variabel yang diturunkan dari teori yang kemudian hipotesis ini dites di lapangan. Metode penelitian adalah teknik atau alat untuk mengumpulkan data. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menjelaskan karakteristik dan kualitatif dari objek-objek politik yang diteliti. 2. Konsep-konsep yang membentuk teori politik. Kekuasaan, otoritas, dan legitimasi. Kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk membuat tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dan tujuan dari pemilik kekuasaan. Otoritas. Kekuasaan tidak hanya memiliki kemampuan agar orang yang dikuasai memenuhi keinginan yang berkuasa,
namun juga disertai hak untuk melakukan hal tersebut. Itulah otoritas atau kewenangan. Legitimasi. Legitimasi didefinisikan sebagai wewenang yang tidak saja dianggap sah secara hukum, namun juga mendapatkan pengakuan dan dukungan kepercayaan dari rakyat. Negara, kelas, dan elit. Negara. Negara didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan dan wewenang tertinggi untuk mengendalikan masyarakat. Kelas. Dialektika tertinggi Marx menghasilkan masyarakat tanpa kelas, di mana kelas kapitalis dikalahkan oleh kelas pekerja yang kemudian diikuti dengan terbentuknya masyarakat tanpa kelas. Elit. Sumber dari kekuasaan elit tidak terlalu menjadi pusat perhatian di awal perkembangan teori elit ini. Pilihan rasional. Pilihan rasional adalah bahwa pelaku yang melakukan pilihan rasional berdasarkan tindakan-tindakan rasional yang secara sengaja ia lakukan untuk memaksimalkan keuntungannya. Demikian pembahasan singkat saya tentang materi mata kuliah teori-teori politik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Buat teman-teman yang ingin kuliah tapi masih bingung untuk kuliah di mana, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau biasa kita kenal dengan UNPI. Universitas kami memiliki 6 fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan dengan program studi ilmu keperawatan dan program profesi nurse. Yang kedua, Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis. Yang ketiga, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan program studi ilmu politik. Yang keempat, Fakultas Hukum dengan program studi ilmu hukum. Yang kelima, Fakultas Teknik dengan program studi teknik elektro dan program studi teknik sipil. Yang keenam, Fakultas Sastra dengan program studi sastra Inggris. Mari juga gabung bersama kami di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.